Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di sesi terakhir dari kuliah Kimia Dasar 2A kita ini, terutama untuk kelas saya ya, K27 Fakultas Teknologi Industri atau FTI. Satu hal yang disayangkan dalam setengah semester ini kita tidak bisa berinteraksi dengan normal ya di kelas, sehingga dari ujian pertama hingga akhir semester ini semuanya kita harus terpaksa laksanakan secara online. Namun demikian saya melihat semangat belajarnya masih cukup baik ya, mudah-mudahan semuanya begitu. Minggu ini adalah minggu terakhir kita kuliah ya. Dan setelah ini tentu kalian akan banyak menghadapi ujian-ujian dari berbagai mata kuliah lainnya juga. Semoga lancar untuk ujiannya, dan yang paling penting lagi tentunya semoga semuanya dalam kondisi yang sehat walafiat beserta seluruh keluarganya. Dan sama-sama kita doakan agar pandemi ini segera berakhir ya, agar kita semua masyarakat Indonesia pada khususnya, juga masyarakat dunia juga ya pada umumnya, agar dapat meneruskan lagi kehidupannya dan aktivitasnya seperti sedia kala. Baik, materi kita yang terakhir ini adalah tentang kimia organik dan biokimia. Nah, seperti yang kamu juga sudah mungkin tahu, saya sudah sempat sampaikan juga di kelas waktu dulu, biokimia itu adalah bidang saya ya. Jadi saya sebetulnya sangat senang bisa share materi ini, sayang tidak bisa kita lakukan dengan interaksi langsung ya. Namun demikian, seperti biasa, kalau ada pertanyaan terkait dengan materinya silahkan dikomentari di Google Classroom mungkin untuk kelas saya. Kalau yang bukan kelas saya juga bisa dituliskan di komentar di YouTube juga, nanti akan saya coba cek dan saya coba balas. Oke, saya akan berikan pengantar tentang dua materi ini dulu ya, karena ini adalah materi terakhir, jadi saya buatkan videonya ya. Untuk kimia organik itu sebetulnya mungkin kamu juga sudah tahu, itu adalah suatu cabang dari ilmu kimia yang fokus membahas senyawa-senyawa berbasis karbon. Jadi atom C itu nanti kamu akan sangat sering ketemu ya di materi ini, karena memang itulah intinya yang akan kita pelajari. Kemudian atom C itu teman akrabnya nanti adalah atom H, hidrogen. Nah, kalau dia berdua, CH saja atau HC, nah kita namakan itu senyawa hidrokarbon. Oke. Nanti itu salah satu yang akan kita pelajari. Kemudian nanti selain C dan H, juga temannya yang lain yang sering ada dalam struktur yang nanti akan kita lihat adalah O, oksigen, dan N atau nitrogen. Nah, nanti keempat atom tersebut, atau kadang-kadang ada 3 saja ya, CHO saja, kadang-kadang 2 saja, CH saja, mereka akan tersusun sedemikian rupa membentuk suatu struktur yang khas yang nanti kita namakan gugus fungsi. Misalnya kalau ada ikatan tunggal O, tunggal lagi H, itu namanya gugus fungsi alkohol. Nah, nanti kita akan lihat jenis-jenisnya. Kemudian ada 3 materi yang perlu kamu kuasai atau kompetensi yang harus kamu capai dari belajar kimia organik ini. Yang pertama adalah mengenali strukturnya, dan kemudian juga dapat mengenali gugus fungsi yang terdapat pada struktur tersebut. Kemudian yang kedua adalah mampu memberikan nama ya. Untuk aspek penamaan, kamu bisa melihat struktur lalu memberikan nama yang benar, yang sesuai dengan kaidah-kaidahnya yang akan kita pelajari. Kemudian juga kalau diberikan nama, kamu bisa gambarkan struktur dari nama tersebut. Dan yang ketiga adalah aspek kereaktifan. Jadi nanti kita juga akan lihat beberapa reaksi-reaksi yang umum untuk gugus fungsi yang sederhana. Ya. Nah, dalam keberjalanannya nanti kita akan belajar tentang polimer. Juga mungkin kamu sudah pernah dengar polimer, sesuatu yang poli gitu ya, berulang. Kemudian dia bergabung membentuk ikatan kovalen sehingga terbentuk suatu rantai yang panjang yang kita namakan polimer. Nah, masing-masing yang kecilnya itu, yang paling sederhananya kita namakan sebagai monomer. Nanti ada 2 jenis utama polimer yang akan kita pelajari, yaitu polimer adisi, ADISI, dan polimer kondensasi. Nah, untuk polimer kondensasi, nanti kita akan berikan contoh molekul-molekul yang terdapat dalam makhluk atau organisme biologis, yang kita sering juga sebut sebagai biomolekul. Nah, inilah bagian biokimianya. Kamu sudah kenal molekul-molekul seperti lipid, kemudian karbohidrat, kemudian protein ya.
Kemudian ada juga asam nukleat seperti DNA dan RNA yang sekarang sedang ngetop-ngetopnya ya, yang orang sedang ambil, diekstraksi, kemudian dilakukan suatu teknik namanya PCR untuk menguji apakah seseorang mengalami infeksi COVID-19 atau tidak. Nah, mungkin pembahasan kita tidak akan terlalu dalam, tapi nanti saya akan berikan informasinya secara general. Yang pertama tentang fungsinya, mungkin kamu juga sudah pernah dengar kalau lipid, karbohidrat, protein ya, seringnya kita makan ya. Jadi memang itu salah satu fungsinya, yaitu sebagai sumber energi. Dan yang kedua adalah penekanannya seperti biasa, karena kita belajar kimia, yaitu aspek strukturnya. Nah, biomolekul tersebut merupakan polimer. Nah, nanti umumnya merupakan polimer. Nanti kita lihat mulai dari monomernya, kemudian sifat-sifat dan struktur monomernya, dan bagaimana itu mempengaruhi fungsi biomolekul tersebut. Oke, demikian pengantarnya. Kita akan mulai materinya seperti biasa. Sekali lagi selamat belajar, tetap sehat, tetap semangat. Semoga sukses untuk menyelesaikan semester ini, dan semoga semester berikutnya kita semua sudah dapat berkuliah seperti biasa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.